Waslapnya aja. Ya, pre-operasi kita harus memastikan ibu tidak memakai gigi palsu. Semua make up harus dihapus, dibersihkan. Tidak boleh ada lipstick, tidak boleh ada make up, karena kita untuk cek kesadaran pasien dari perubahan kulit, wajah maupun ekstremitas. Kutek, lipstick kalau operasi, ya tidak dilepaskan. Ya, kemudian pasien sudah dipuasakan minimal adalah 6 jam pada persiapan operasi. Jika emergensi maka boleh tidak dipuasakan, tapi harus pengawasan ketat dengan pemberian pre-operatif diberikan anti muntah. Kalau sekarang di metode ERA sudah menjadi protap semua pasien tanpa baik itu sudah melalui puasa dulu atau tidak, sebenarnya tetap diberikan anti mual, anti muntah. Kemudian sudah diposisikan puasa, sudah puasa, kemudian tadi pemeriksaan dulu persiapan adalah kalau disiapkan sudah dapat pemeriksaan, hasilnya memungkinkan tindakan, pemeriksaan fisik pasiennya, ya akan ada pasang infus, pasang kateter, ya kemudian mengganti baju pasien. Ya, pastinya ya. Ya, sebelum kita ganti, mari kita bersihkan dulu dengan melakukan scaran pada area perut ibu. Ada perut ibu yang berbulu, ya, atau mungkin juga ya pada bagian vagina bagian atas ini juga bisa juga dibersihkan. Kalau sekarang ada metode Van Steel di mana ya sayatannya akan begini, tidak lagi begini. Jadi kalau emergensi penyulit memang sayatan begini. Sekarang adalah seperti ini. Satu untuk kosmetik, ya. Kemudian yang kedua mempermudah penyembuhan karena pergerakannya lebih minimal pada area bawah sini. Ya, kita siapkan dulu, ya, membersihkan perut ibu dari rambut yang mungkin nanti akan mengganggu, karena kalau ada rambut menjahit juga bisa mengganggu. Rambutnya nanti putus saat dijahit juga bisa menyebabkan masuk ke luka, maka harus dibersihkan. Rambut bulu perut harus dibersihkan. Ya, sudah bersihkan langsung ya. Bersihkan dulu pada area yang akan dioperasi. Operasi areanya jangan ada di sini. Bawah pusat sampai ke bawah pusat. Ya, bersihkan. Ya, kita harus APC lengkap. Ya, kemudian bersihkan bagian perut terlebih dahulu. Ya, sampai bersih. Ya, kemudian baru pada bagian ini dilap dulu sisa-sisa rambut yang mungkin ada dengan menggunakan kasa. Jangan kasa kering, basah, kasa yang kering. Kalau basah nanti malah justru menempel. Ya, kemudian lanjutkan pada bagian pubis. Tidak sampai bawah ya, cukup area pubis bagian sampai pada bagian ini istilahnya ya selangkangan. Pastikan sudah benar-benar bersih. Kemudian diberi demen pada area perut pasien. Ya, ambil air hangat ya dan sabun. Dibaskan juga. Di semuanya nggak ada. Bersihkan pada area yang akan kita lakukan tindakan. Sarung tangan tindakan tidak harus steril. Saat sekarang juga harus menggunakan handphone ya. Handphone APD. Harus pakai. Tangan bisa pakai handphone. Kemudian membersihkan pada area yang akan kita lakukan tindakan EC. Ya. Bersihkan dulu dengan menggunakan waslap. Yang dibasahi dengan sabun, bilas lagi dengan air bersih. Ya, kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan alkohol. Tuang alkohol ke dalam sendok. Bersihkan bagian abdomen dengan menggunakan
kasa yang dibasahi Alkohol. maka ini 2 bicaranya diperes dulu. Bersihkan pada area perut mulai dari bawah pusat melingkar. Makin lama makin menjauh. Kalau sudah kotor ganti dengan yang baru. Basahi lagi dengan alkohol lagi. Ya, bawah pusat melingkar, makin melebar lagi ke sampingnya, sampai seluruh abdomen bersih. Jiwaslapnya pun kasih sama. Ini adalah sini. Nanti yang bersih. Setelah itu kemudian tutup dengan menggunakan kasa pada area abdomen bawah yang akan kita siapkan untuk tindakan pencegahannya. Kemudian plaster. Kemudian dia adalah rapat ya yang akan kemungkinan dibedah ya, entah nanti soalnya bedah yang sini atau yang sini, nanti kita sudah menyiapkan. Kemudian ganti pakaian itu dengan pakaian baju operasi. Gunakan talinya di bagian belakang. Kita ibu untuk duduk terlebih dahulu memakai baju operasi. Selain terpasang baju operasi, ya kemudian kita memasangkan infus. Ya, setiap persiapan operasi harus loading atau memberikan infus loss-clamp minimal 1 pelapot infus RL dengan latat atau asering. Itu sebagai pre-op persiapan operasi. Ya, pada kondisi apapun ibu sehat pun harus loading cairan 1 pelapot penuh. Ya, oke, pasang infus, tetesan lepas tanpa diatur, artinya ya kremnya nggak diatur, tapi loss clamp sampai 1 pelapot habis. Setelah 1 pelapot infus kita pasangkan, ya, kemudian kita memasangkan kateter. Itu adalah yang donor kateter yang dihubungkan langsung ke urin bagnya. Itu biasanya akan dilakukan pemasangan sampai infusnya lepas, pasien mobilisasi, baru kateter dilepaskan. Pelepasannya paling belakang adalah kateter. Oke, setelah kateter, ya, kemudian sudah dipastikan ibu tidak gigi palsu. Ya, pastikan pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan, bahwa hasil semuanya di dalam lembar status pasar kamar di pasien. Ya, kemudian lakukan pemeriksaan denyut jantung janin pada pasien pre-op SC. Sebelum masuk kamar operasi, kita pastikan lagi meskipun dalam SC, kita pastikan di pemeriksaan denyut jantung janin. Ya, kemudian tulis hasilnya, catat persiapannya apa yang dilakukan, ya, kondisi pasien seperti apa, KU pasien, hasil pemeriksaan, persiapan dilakukan apa saja, ya, kemudian kelayakan operasi. Sekarang ada screeningnya.
di rumah sakit ada screeningnya, Anda harus mengisi screening layakan operasi. Apakah pasien sadar? Ya, GCS-nya berapa? Itu ada semua lembarnya ada. Oke, sudah. Kemudian kita antarkan ke kamar operasi. Serahkan kepada petugas lengkap dengan catatan mediknya, termasuk hasil pemeriksaan kita. Kondisi terakhir bayi itu yang paling penting karena akan memungkinkan nanti proses kan bisa lama. Kita kadang antri di dokternya, atau mungkin ada di tempatnya. Yang penting di saat kita memantau menyerahkan sudah dipastikan janin dalam kondisi baik. Sangat memungkinkan tiba-tiba janin jelek. Itu kita nggak dalam posisi aman. Sudah memastikan BCJ, pastikan benar. Silakan petugas dalam mediknya sudah lengkap. Catat tanggal dan jam kita menyerahkan ke kamar operasi. Sampai di sini ada yang ingin diklarifikasi? Tanya bagaimana, kesadarannya bagaimana, bayinya bagaimana, mati posisi. Bayi ibu harus dipastikan bayi sudah ada di kamar bayi. Hanya begitu yang menerima kelahiran saat operasi biasanya adalah perawat atau bidan kamar bayi. Tapi kita harus tahu dulu pasti riwayatnya seperti apa, lamanya SC seperti apa, adakah penyulit saat operasi SC. Dan lihat advisnya yang akan dilakukan setelah pasca operasi yang dilakukan apa saja. Ya, ada yang pasien langsung pindah bangsal, ada yang langsung diberikan diet, boleh makan minum, ada yang tidak boleh dulu. Kita makanya harus pastikan dulu aplusan dari petugas kamar operasinya jelas dulu. Dan setelah kita terima, pindahkan ke kamar nifas, ya kita kembali lagi meriksa KU, vital sign, ya kemudian tingkat kesadaran. Ya, kemudian memastikan, ya kalau kita di pengawasan kamar operasi banyak SR 1 jam, pengawasan di ruang RR 1 jam. Nanti sudah kita masih punya kesempatan harus mengawasi lagi 1 jam berikutnya kan pasca tindakan persalinan kita kan 2 jam pertama kita awasi setelah placenta lahir. Ya, 15 menit berikut setiap 15 menit kita 1 jam 4 kali pemeriksaan tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, perdarahan dan kandung kemih itu harus dilakukan, suhu dan tekanan darah. Kemudian sudah kita pastikan kontraksinya baik, kita lihat ada rembesan luka apa tidak. Kalau ada rembesan darah kita harus mengawasi, ya setiap 15 menit kita ukur, kita lihat. Dengan kalau ada rembesan darah diperbanyak maka kita harus berikan tanda dengan menggunakan ballpoint tinta. Ketika kita terima ada rembesan sekian, batasnya adalah tinta. Di 5 bulan berikutnya kita cek lagi apakah bertambah luas atau cukup sekian. Begitu bertambah ya kita tanya lagi di penambahannya berapa. Ya, nanti di 2 jam pasca operasi ya kita sudah bisa melaporkan dokter kondisi pasien seperti apa, baik dari sisi luka, KU, kontraksi, kerja. Kita terima adalah yang kita potong dari sini. Kontraksi uterus, tinggi fundus uteri, kalau baru saja operasi belum menyebabkan sakit kita masih bisa meraba-raba. Kemudian apakah ada basah atau kering perbannya, dan kita lihat gejalanya dengan membuka penyakitnya. Ya, oke. Setelah kita lakukan terima dari pasien, observasinya adalah ya setiap kalau sudah dipastikan 2 jam pertama aman maka pemeriksaan berikutnya adalah cukup jika ada keluhan atau pada jam jadwal tindakan pemeriksaan vital sign yang ada di rumah sakit ada lintas. Tapi kalau silakan gitu. Kalau yang penting adalah pengawasan pasca operasi adalah ada di abdomen. Oke, kalau sudah pasien sadar, mulai dengan mobilisasi dini. Kalau dia biusnya adalah bius lokal, ya sekarang menurut daerah sudah bius lokal. Maka bantal sandal segini, tidak boleh ditinggikan. Ini untuk bantal ukuran sandal pasca operasi sekian. Posisinya adalah supinasi. Dia tidak bungkuk, tapi sudah melihat ini dengan mulai menggerakkan kaki. Karena kalau bius lokal ini dari perut ke bawah, dada ke bawah, bila kesadaran. Sudah mulai bisa menggerakkan, masih berat, aktif terus. Jadi menyebabkan jadi setelah kita pandai baik, lakukan mobilisasi
ini pada pasien dengan bisa. Ibu kalau merasa sudah sangat punggungnya panas boleh miring-miring, tapi nggak boleh angkat kepala lebih dari ketinggian bantal. Miring kanan miring kiri boleh. Yang pertama adalah tekuk kaki dulu, gerakan dulu kakinya, saya gerakan telapak kaki. Sudah mulai merasakan, Bu, kok mulai nyeri ya Bu? Coba kakinya Ibu digerakkan. Sudah bisa gerakan kaki dulu, berarti sudah hilang reaksi anestesi. Tapi bantal kepala harus tetap di posisi ketinggian bantal segitu sampai 24 jam pertama. Belum boleh mobilisasi dulu. Hanya bedanya adalah menggerakkan kaki miring kanan kiri. Itu di perawatan pasca operasi. Sampai di sini ada diklarifikasi. Jadi di fokus luka kita mengamati basah keringnya luka, langsung terus dan perjalanan menjadi bagian yang sangat penting. Setelah ini sadar semuanya, bisa menggunakan mulai I, M, D lanjutkan N. Ibu boleh miring kanan kiri, boleh berterentang. Yang penting adalah ada bonding attachment dengan sentuhan ibu dan dekatkan bayi ke ibunya. Setidaknya kalau dia mulai sakit, lihat anaknya bahagia, bisa mengurangi kasus. Ya, itu cukup. Oke. Lihat rekam mediknya, apakah obat yang diberikan ya, setelah pasca operasi ini berapa jam diberikan apa ada tergantung pada administrasinya yang diupdate ada di rekam medik. Harus pastikan semuanya, jangan tanya, Mas, obatnya apa? Yang kita lihat adalah rekam mediknya bagaimana. Ya, kemudian sampai mengganti luka boleh? Sampai mengganti luka? Iya, Pak. Mengganti luka? Enggak.